Ya, Jadi mereka memang artinya belum siap semuanya. ya belum. Termasuk SDM dan Sarpras dan anggarannya. Oh, ya. ini Sehingga kan akhirnya kerja. tadi ya, Ya, pada akhirnya kota menyanggupin ya. alhamdulillah. Saya katakan tadi berkisar 35 sampai 40. Baik, karena Saya, kita mencampur tadi ya. ya, ada soal cabur-caburnya nanti dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, tapi pun. Ya pun. Dan salam olahraga. Jaya. Jaya. Pemirsa Koni Podcast Lampung, jumpa lagi kita di podcast kali ini. Kita akan berbincang tentang maksud kami persiapan menjelang Poprov 2026. Kita ketahui bahwasanya Pekan Olahraga Provinsi merupakan cikal bakal untuk mencari atlet-atlet yang akan menuju jenjang ke nasional, yaitu menuju PON tentunya ya. Dan di studio sudah hadir ini yang memang sudah berkompeten di bidangnya, dan beliau ini memang sudah senior dan juga memang sudah matang di dunia KONI tentunya, yang artinya memang beliau juga sangat menguasai di dunia olahraga ya. Saya perkenalkan, ada Pak Margono Darmuji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Ya. Ini orang olahraga gimana nggak segar terus ya? Kalau usia udah berapa sekarang? Alhamdulillah 68. 68 tapi beliau masih kelihatan segar. Nah itulah pemirsa keuntungannya kita kalau sering berolahraga dan mengenal, apalagi kalau kita mengenal dunia olahraga ya tentunya Pak Tarwi. Ya. Baik. Langsung saja kita ini Pak Margono, kita akan membahas ya. Beliau ini juga selaku Wakil Ketua Umum 1 KONI Lampung. Pak Margono, tadi kita sempat sampaikan bahwasanya Poprov ini kan sudah menjelang mendekati pelaksanaan lah ya, katakanlah ya. Iya, iya. Sudah di ambangnya ya. Iya. Dan tentunya sudah dilakukan berbagai persiapan yang sudah kita lakukan tentunya ya. Mulai dari kita melakukan evaluasi cabur dan juga persiapan untuk pelaksanaannya maupun tuan rumahnya. Nah ini bisa dijelaskan ini tahapan-tahapan yang sekarang ini yang sudah kita lakukan apa saja nih Pak Margono? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelum kita melangkah ke sana, kita tentunya kita bicara tentang Porprov. Apa itu sih Porprov? Porprov adalah Pekan Olahraga Provinsi yang dulu Porda, Pekan Olahraga Daerah. Jadi pada tahun 2025 itu baru Porprov yang diselenggarakan di Kota Metro. Kali ini Porprov adalah kegiatan olahraga multi event yang diadakan 4 tahun sekali. Itu merupakan titik kulminasi pembinaan olahraga 4 tahunan yang pelaksanaannya oleh KONI Provinsi Lampung bersama dengan Pemprov cabang olahraga dan KONI Kabupaten Kota sebagai peserta. Ini ukurannya dalam rangka menuju PON melalui babak pralifikasi. Pralifikasi ada yang melalui Pekan Olahraga Wilayah, se-Sumatera, ada yang melalui Kejurnas, ada yang melalui event-event yang selalu event-event nasional yang berjenjang tergantung kepada cabang olahraganya. Tahapan persiapan Porprov yang pertama adalah menentukan tuan rumahnya. Alhamdulillah tuan rumah Porprov ini akan dilaksanakan di Kota Bandar Lampung
sesuai dengan hasil keputusan rapat kerja provinsi pada bulan Oktober tahun 2025 yang lalu telah diputuskan bahwa Pemda Kota Bandar Lampung sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi tahun 2026 insya Allah akan dilaksanakan bulan Oktober November 2006. Alhamdulillahnya ya. Ya. Karena kan sebelumnya kan ada berapa kali ganti nih, ada berapa provinsi yang lempar handuk kabupaten maksudnya. Sebelumnya telah diputuskan bahwa ada 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Setelah ditunjuk, progresnya tidak ada. Jadi begitu kepengurusan KONI baru di cross check ulang, kita adakan rapat koordinasi dengan KONI kabupaten, kesiapannya mereka, kita ambil kesimpulan berdasarkan rapat bahwa ketiga kabupaten itu belum siap untuk melaksanakan proprop. Di lain daripada koordinasi dengan pimpinan KONI kabupaten kota, kita juga koordinasi dengan kepala daerahnya masing-masing. Itu memang sudah meraih hasil dari musyawarah juga kepala daerahnya. Iya. Jadi mereka memang artinya belum siap semuanya. Iya, belum. Termasuk SDM dan Sarpras dan anggarannya. Sehingga akhirnya tadi ya, pada akhirnya kota menyanggupin ya. Alhamdulillah. Waktu itu kita tunjuk apa gimana di kota nih? Kita adakan koordinasi, kita adakan pendekatan secara pribadi kepada Bunda Eva, bahwa beliau pada prinsipnya siap. Hanya saja kalau mengusulkan beliau kurang berkenan gitu. Kalau ditunjuk siap. Berarti kita waktu itu ditunjuk lah katakanlah ya. Jadi berdasarkan koordinasi kita langsung dengan kepala daerah dan Bunda Eva, kebetulan juga kan dia ketua KONI ini. Sehingga siap lah itu. Siap. Jadi pada saat itu yang bukan hanya pimpinan pengurus KONI yang nunjuk, itu disahkan di rapat kerja provinsi. Jadi seluruh kepentingan olahraga, seluruh masyarakat olahraga Lampung mendukung bahwa Kota Bandar Lampung menjadi tuan rumah 2026. Memang diharapkan juga Pak kabupaten kota lainnya ya. Kebetulan sekali berarti sehingga beliau menyatakan sanggup. Nah, setelah selesai terpilihnya kota sebagai tuan rumah, langkah selanjutnya yang dilakukan KONI apa lagi nih? Langkah KONI dalam rangka persiapan menuju Porprov dari hasil Raker Prop 2005 itu Ketua Umum KONI sudah mengeluarkan surat keputusan menindaklanjuti dari Raker itu, surat keputusan bahwa Kota Bandar Lampung sebagai tuan rumah, yaitu keputusannya kalau nggak salah nomor 028 tahun 2005 menetapkan Kota Bandar Lampung sebagai tuan rumah. Berikutnya adalah KONI membentuk tim persiapan Proprov yang terdiri dari 17 orang kalau nggak salah. 17 orang untuk berapa tim? Satu tim. Satu tim itu 17. Satu tim untuk persiapan. Untuk persiapan. Ya, persiapan Prov itu tim persiapan Proprov 2026. Kebetulan saya selaku wakil ketua umum 1 dipercayakan sebagai ketua tim dan wakil ketua umum 2 sebagai wakil ketua tim. Tugas daripada tim persiapan Porprov ini adalah satu, menetapkan atau mengusulkan cabang-cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Porprov.
Yang kedua, dengan menetapkan cabur itu tentunya kita adakan verifikasi cabang olahraga pada kabupaten kota, pada pada KONI kabupaten kota seprovinsi Lampung. Kenapa harus diverifikasi? Iya. Karena yang kita tetapkan tentunya cabang yang akan diikuti oleh semua KONI paling tidak punya 8. Karena kita KONI kabupaten 15 daerah, maka cabang olahraga yang akan dipertandingkan minimal persyaratan administrasi ada 8 cabang olahraga. Masing-masing kabupaten kota ya? Ya, nomor yang akan diikuti pertandingkan, manakala 5 daerah yang daftar baru dipertandingkan. Kenapa harus 5? Supaya kalau 4, apalagi 3, kalau 4 begitu 1 WO 3 tanding langsung final, langsung dapat medali walaupun kalah. Nah ini yang kita nggak mau. Jadi itu kualitasnya juga kurang ya? Ya, karena ini dalam rangka menuju PON melalui BAPON. Kemudian melakukan koordinasi tentunya dengan tuan rumah. Kalau sudah kita dapat cabang olahraga dan membantu pembentukan panitia besar pekan olahraga provinsi. Nah, kaitannya dengan verifikasi cabang olahraga, kebetulan tim persiapan Porprov ini membentuk 3 kelompok. Oh, bentuk tim lagi? Tim verifikasinya? Tim verifikasi bentuk 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 kebetulan sebenarnya saya nggak mau langsung ke ini. Tapi teman-teman mengendaki saya tetap ikut di dalam itu. Jadi koordinator tim 1 itu kelompok 1 itu ke KONI Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, Pringsewu, Bandar Lampung 5. Jadi masing-masing 5. Kelompok 2 itu dikoordinatori oleh Naswar Basuni, itu Wakil Sekretaris Umum KONI, Wakil Ketua Umum 1 selaku Ketua Tim, itu memverifikasi KONI Kabupaten Lampung Utara, Waikanan, Lampung Barat, Pesisir Barat, kemudian Kota Agung itu Tanggamus ya, itu Tanggamus. Yang kelompok 3 dikoordinatori oleh Waka 2 Agus Ria, itu ke Lampung Tengah, Lampung Timur, Tulang Bawang Barat, Mesuji. Jadi masing-masing 5 kabupaten. Hasil verifikasi cabur ini tadi kalau nggak salah sudah saya katakan sedikit bahwa untuk menentukan cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Porprov. Dan itu juga ngacu dengan PON tidak? Artinya jadi kita punya dasar, punya pedoman bahwa cabur yang akan dipertandingkan di Porprov ini mengacu kepada cabur yang dipertandingkan di Pekan Olahraga Nasional tahun 2028 di NTT NTB. Oh iya. Ya, jadi di luar dari PON itu mungkin ada tambahannya olahraga yang punya prestasi, bawa nama harum daerah, bawa nama Indonesia ke kancah internasional maupun internasional kan gitu. Jadi yang di luar non PON.
Jadi yang numpon, tapi tetap dipertandingkan nanti di situ. Ya, mudah-mudahan kan di samping memenuhi persyaratan-persyaratan tadi itu, baik teknis secara prestasi ke PON maupun administrasi, kemudian kan tentunya kesediaan anggaran. Balik lagi ya. Ya, kalau kesediaan anggaran Iya. mungkin nantinya di luar non-PON juga akan kita rekomendasikan. Nah, itu dia. untuk pertandingan, ya. Artinya kita berupaya juga bagaimana dengan anggaran yang minimalis, tapi butuh hasil yang maksimal. Maksimal ya. Itu juga yang perlu kita pikirkan, Mat ya. Ya. Nah, kalau berdasarkan dari verifikasi itu berapa cabur kira-kira? Ya. Kalau berdasarkan dari verifikasi secara administrasi itu ada cabur itu 31. 31 cabur. Ya. Yang itu yang sudah terverifikasi ya? Ya, dan itu terverifikasi cabang olahraga yang dipertandingkan di PON. Nah, tapi nanti itu dirakerkan lagi di ketuaan rumah. Atau seperti apa nanti itu jadi ketentuan? Mekanismenya nanti hasil dari sini, ini kan dari PON 31. Ya. Di luar dari PON itu tadi saya katakan prestasinya yang ini, tapi ada beberapa ini masih kita tunggu juga teman-teman kalau ada dari kawan tim itu cabur yang berhalangan hadir untuk diverifikasi, jadi mungkin menyusul. Jadi kita tunggu sampai lebaran 1 minggu lah katakanlah. Yeah. Gitu. Masih kita kasih toleransi ya, berkisar kira-kira 35 sampai 40 lah kan gitu. Kira-kira gitu. Jadi nantinya mekanismenya ini sudah kita rapatkan di tim, kita laporkan kepada pimpinan KONI. Nah, nanti ditetapkan di rapat pengurus KONI. Begitu sudah ditetapkan di rapat KONI, kita konsultasikan dengan tuan rumah. Nah, tuan rumah nanti kira-kira cabang ini atau tuan rumah punya hak untuk mengusulkan cabang yang akan dipertandingkan. Itu ya. Paling tidak 2 gitu kan. 2, ya. Kalau memang sudah ini cukup kan gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan berkurang apa cukup nambah ini? Yang dari 31. Iya. Kemungkinan nambah ya. Ya. Saya katakan tadi berkisar 35 sampai 40. Baik. Karena kita mencampur tadi ya. Ya. Ada soal cabur-caburnya nanti dulu. Kita laporkan dulu sama pimpinan dulu ya. Nanti dulu. Ya, kita simpan dulu. Setelah kita konsultasikan dengan tuan rumah, kita bawa lagi ke rapat koordinasi atau kita bawa ke rapat kerja provinsi KONI Provinsi Lampung, atau pada saat rapat koordinasi, kalau rapat koordinasi untuk menentukan cabur olahraga yang akan dipertandingkan dan peraturan perangkat pertandingannya. Itu kalau rakor, kalau raker otomatis memang semuanya cabur. Baik. Sebagai closing statement juga ini Pak Margono, sekaligus juga mungkin harapan kita yang tadi kita ketahui bahwasanya walaupun kita keterbatas anggaran, dengan anggaran yang minimalis kita kepengennya ini hasil yang maksimal. Apa yang ingin kita sampaikan kepada insan olahraga kita? Yang terlibat langsung tentunya adalah KONI Provinsi, Pemprov, KONI Kabupaten Kota, cabang-cabang olahraga keseluruhannya. Tentunya dalam rangka efisiensi anggaran dan terkomodir cabang-cabang yang akan dipertandingkan di Porprov, ya tentunya ini perlu kita siasati bahwa
dalam rangka pertandingan tadi nomornya ya nomor PON. Yang pertama secara teknis nomornya nomor yang pertandingan di PON. Kemudian tidak perlu beli alat-alat untuk pertandingan. Mungkin kalau memang terpaksa harus pinjem aja. Artinya memanfaatkan yang ada ya, semaksimal mungkin memanfaatkan. Pinjem ya, memanfaatkan yang ada, nggak usah harus beli. Wah, kita nggak punya alat pertandingan, harus beli. Nggak bisa gitu. Mungkin pinjem aja. Atau sewa kan ya, pinjem pasti ada. Yang penting lebih murah dari beli ya, seperti itu ya. Kalau perlengkapan atlet mutlak itu memang supaya itu untuk bagian daripada peningkatan prestasi atletnya, itu dukungan. Tapi alhamdulillah cabur-cabur juga sudah memaklumi hal itu ya. Alhamdulillah ya, karena tahu kondisi bukan hanya Lampung aja. jadi bahkan bukan hanya Indonesia saja kan, ini dampaknya apalagi ada udah dari efisiensi segala macam lagi ya. Ya. Nah, kalau melihat dari itu sendiri apa target kita dari penyelenggaraan ini nanti, Pak Margono? Target suksesnya seperti apa nanti? Kalau target Porprov tentunya diharapkan para atlet dan para pelatih supaya bersemangat. Mulai dari sekarang, itu udah mempersiapkan diri untuk mengikuti Porprov. Karena apa? Ini event yang terbesar di Lampung. Hanya 4 tahun sekali, yang kapan lagi saatnya berpesta kapan dan lagi meraih prestasi ya. Jarang ada yang juara Porprov, beda dengan kejurdakan gitu. Kemudian dalam rangka Porprov tadi ini tentunya sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, juga sukses administrasi perekonomian rakyat, paling tidak kan sekelilingnya. Target ini adalah dalam rangka persiapan menuju PON melalui babak aplikasi. Jadi mudah-mudahan dengan adanya Porprov ini semuanya berlomba bersemangat, kita bentuk tim prapon bayangan. Targetnya apa? Meloloskan atlet sebanyak-banyaknya untuk menuju PON. Kalau tanpa lolos PON nggak bisa ikut PON. Betul. Jadi bagaimana semuanya harus berlomba-lomba, para cabur untuk bisa meloloskan atletnya sebanyak-banyaknya untuk menuju PON ya. Menuju PON dan tidak hanya ranking-ranking jauh. Paling tidak seputaran syukur dali, kalau enggak seputaran medali. Ini adalah tolak ukur untuk PON-nya, itu gampang ukurnya gitu. Terima kasih Pak Margono atas waktunya. Terima kasih sama-sama. Semoga nanti sukses kita menuju apa yang kita harapkan. Dan targetnya tadi kita bisa meloloskan sebanyak-banyaknya. Jadi tetaplah bersemangat para pengurus cabur dan insan olahraga Lampung. Tentu mari kita saling bahu-membahu bersatu. Apapun yang bisa disumbangkan bersinergi, yang bisa dukung doa, setidaknya dukung doa ya. Sudah itu. Baik. Demikian pemirsa podcast KONI Lampung. Atas perhatian ucapkan terima kasih. Saya Ferry Jadi mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Ya pun. Salam olahraga. Jaya.